Oke, selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran berita sepak bola, seputaran dunia sepak bola. Jadi teman-teman, Piala Asia udah di depan mata ya, Piala Asia Qatar. Yang jelas saat ini Indonesia berada di grup D. Untuk itu kita harus mulai berhitung ya teman-teman tentang kekuatan tim-tim yang ada di grup D ini. Di situ ada Jepang, Irak, Vietnam dan Indonesia. Nah teman-teman, langsung aja. Jadi kalau di timnas Irak ya teman-teman, nanti di bulan Januari nanti di perhelatan Piala Asia 2024 nanti, salah satu bintang muda daripada timnas Irak ini akan bisa bergabung ya setelah mengalami cedera, yaitu Zidan Amar Iqbal. Nah, Zidan Amar Iqbal ini salah satu bintang muda di timnas Irak. Jadi kalau teman-teman belum tahu, kita cerita dikit tentang Zidan Amar Iqbal. Jadi Zidan Amar Iqbal ini lahir di Manchester, UK, United of Kingdom atau Inggris pada tahun 2003. Jadi usianya sekarang sekitar 20 tahun ya. Dan ketika usia 9 tahun, Zidan Amar Iqbal ini sudah tergabung di Akademi Manchester United. Nah, ini. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya, loh ini kok orang Inggris? Jadi Zidan Amar Iqbal ini orang tuanya migran ya dari Irak ya, yang tinggal di Inggris ya teman-teman. Jadi dari semenjak usia 9 tahun sudah bergabung join dengan Akademi Sepak Bola Manchester United. Nah, sampai kemudian memang tampak keahlian ataupun talenta Zidan Amar Iqbal yang tingginya juga lumayan ini ya, 181 cm, karena orang Timur Tengah lah, orang-orang Arab Timur Tengah dari rombongan Irak, kemudian Palestina, Syria, itu Lebanon, bodinya memang sudah tinggi besar ya. Nah, Zidan Amar Iqbal ini di Akademi Manchester United memang ditempa sehingga kemudian menjadi pemain tengah, attacking midfielder, dan terkadang menjadi winger ya di sayap kiri. Memiliki kemampuan yang mumpuni, dribble bola dan kemampuan kontrol bola yang lumayan ya. Memang betul-betul berbakat Zidan Amar Iqbal ini. Nah, kemudian ketika usianya dewasa ya, jadi sekitar mendekati usia 19-20 tahun, 19 tahunan ini, Zidan Amar Iqbal ini sempat ya join, bergabung untuk kemudian sekali cuman main di tim senior Manchester United ya, karena memang bakatnya memang sudah terpantau, kontrol bolanya, dribblenya juga bagus ya, memang luar biasa ini sebagai calon playmaker masa depan. Tapi kemudian memang Zidan Amar Iqbal ini cuman mendapat kesempatannya kecil ya kalau di tim senior Manchester United, karena bintang di situ juga udah berjibun, yang notabene bintang impor ya, sekelas kayak Anthony, kemudian ada Casemiro ya, kalah moncer lah dengan bintang-bintang yang memang didatangkan impor di Manchester United. Ini yang perlu kita ingat ya teman-teman. Oleh karena itu, karena memang kesempatan bermainnya kurang di tim senior Manchester United, Zidan Amar Iqbal ini kemudian diperbolehkan untuk pindah klub, kemudian ditransfer ke salah satu klub Eredivisie atau divisi utama Liga Belanda, yaitu FC Utrecht ya, dengan transfer $1 juta ya. 1 juta euro, saya pikir $1 juta, 1 juta euro atau pound sterling ya. Nah, ini yang jelas kemudian di Utrecht, di FC Utrecht ini, Zidan Amar Iqbal ini kemudian memperoleh posisi di attacking midfielder dan kadang-kadang dipasang sebagai winger kiri. Nah, di tim Utrecht, di FC Utrecht ini, Zidan Amar Iqbal berkembang pesat ya kemampuannya, karena bermain secara reguler dan menjadi pemain inti daripada FC Utrecht ya.
Kemudian karena memang di timnas Inggris juga kemungkinannya kecil untuk bergabung untuk join dengan timnas Inggris, Zidane Amar Iqbal ini kemudian melihat peluang untuk bergabung dengan timnas senior Irak ya. Jadi semacam ya naturalisasi ya teman-teman. Aslinya dia memang berkewarganegaraan Inggris ya. Tapi kalau kita lihat memang kalau di Timur Tengah, kalau saya dulu waktu di Kuwait ya, beberapa negara kayak Syria, kemudian Irak itu mengenal kewarganegaraan ganda ya. Jadi saya pernah punya pasien dari Irak itu, paspornya itu sampai 3 ya. Ada paspor Irak, kemudian paspor Kanada, dan paspor Belanda. Jadi lebih mudah ya. Kalau Indonesia kan cuma mengenal satu kewarganegaraan. Akhirnya memang ya Zidane Amar Iqbal ini akhirnya bergabung dengan timnas Irak, yang mana beberapa waktu yang lalu belum bisa tampil karena cedera ya teman-teman. Tapi nanti namanya tercantum di perhelatan Piala Asia 2024 di Qatar nanti. Artinya memang perlu diperhatikan ya. Kalau di Indonesia kemudian banyak kontroversial, banyak yang bersuara miring tentang naturalisasi. Semuanya sekarang naturalisasi. Even Jepang pun dulu ketika awal-awal pembentuk untuk membangun timnya supaya kuat, dulu juga kita kenal ada Wagner di sana, kemudian ada juga Santos yang memang notabene dari orang Brazil yang kemudian bermain di Liga Jepang dan kemudian dikasih kewarganegaraan Jepang. Sekarang aja Jepang udah mengadopsi akademi-akademi dari Prancis dan para pelatihan yang memang luar biasa ya, dengan pemain-pemain yang luar biasa juga yang memang ahli dribble khas Brazil ya teman-teman. Jadi mix ya, Jepang ini mainnya kolektif dan juga mainnya juga sekarang udah dicampur dengan kayak samba teman-teman. Nah teman-teman, balik lagi, jadi memang pastinya besok kita akan lihat salah satu bintang ini, bintang dari muda ya, masih pemain muda ya, usia 20 tahun udah main di timnas senior Irak. Kita akan lihat nanti, tentunya ini juga yang punya tugas berat karena kalau berhadapan dengan timnas Irak kayaknya pertama kali kita drawingnya lawan Irak ya, pastinya di Qatar nanti. Zidane ini posisinya di pemain tengah, attacking midfielder, kadang di winger kiri. Artinya akan bertemunya sama Sandy Walsh ya. Kalau nggak Sandy Walsh nanti fullback kanannya Asnawi Mangkualam ya tentunya. Ini memang harus lebih berhati-hati. Ini kemampuannya teman-teman bisa lihat. Nah, ini salah satu calon bintang yang moncer lagi. Timnas Irak ini juga lagi bagus-bagus ya teman-teman. Kemarin setelah melawan Indonesia mendapat perlawanan ketat sama timnas Vietnam yang rupanya ulet juga, walaupun akhirnya di menit-menit akhir menang ya 3-2. Oke, kita selesai ngomongin daripada timnas Irak. Kita lihat tim lain lagi yang ada di grup D, yaitu timnas Jepang. Timnas Jepang ini, wah ini yang paling kayaknya susah untuk kemudian event untuk mencari draw aja susah ya. Jadi timnas Jepang ini memang sekarang bintang-bintang yang ada di timnas Jepang ini nggak seperti satu dekade yang silam ya. Kebanyakan kalau satu dekade yang silam tuh timnas Jepang lebih mengandalkan permainan kolektif, permainan tim, bola-bola pendek gitu kan, yang memang cuman kolektivitas, dan kalau untuk kreativitas dribblenya untuk terobos, melakukan terobosan kan lewati back lawan tuh kurang. Tapi kalau sekarang teman-teman, timnas Jepang ini lagi gawat-gawatnya karena memang kalau kita lihat nggak cuman mainnya kolektif, nggak cuman mainnya juga bagus di pertahanan, di tengah bagus. Yang paling kentara adalah di sektor penyerangan ya, yaitu kalau di kiri, sayap kiri, di sana ada Kaoru Mitoma yang saat ini tergabung di klub ini di klub Brighton and Hove Albion ya, yang memang sekarang menjadi bintangnya dengan bantuan Kaoru Mitoma juga dari sayap kiri. Ini saat ini posisi Brighton and Hove Albion posisi di Liga Inggris yaitu posisi 6, dan tentunya dengan posisi 6 akan masuk di Liga UEFA nanti ya teman-teman. Dan ini menjadi bintang pilihan, pemain bintang di Brighton and Hove Albion ya, udah jadi pujaan publik sana Kaoru Mitoma. Dan saat ini memang Kaoru Mitoma walaupun sempat rumornya diincar MU, kemudian diincar Real Madrid, sekelas Barcelona juga udah mengincar, Arsenal,
Tapi Kaoru Mitoma udah menepis rumor tersebut. Kaoru Mitoma udah memperpanjang kontraknya sama Brighton and Hove Albion ini sampai 2027. Di tengah kemudian ada Takumi Minamino saat ini di Monaco. Di kanan kemudian ada Takefusa Kubo yang saat ini di Real Sociedad. Ini trisulanya ini ngeri ya. Mereka memang punya kemampuan penetrasi dengan ketenangan, kontrol bola dan dribble yang sekelas pemain-pemain Brazil. Otomatis striker Jepang pastinya akan dimanjakan oleh crossing-crossing, bola-bola crossing mereka, dan ini sangat bahaya. Dan ini terbukti ya teman-teman, salah satu uji coba tim Jepang 3 bulan yang silam adalah ketemu timnas Jerman, dimana waktu itu turun semua timnas Jerman, ada Toni Kroos, ada Antonio Rudiger, kemudian Ilkay Gundogan, semua pemainnya turun semua. Tapi memang dari awal memang Jepang ini walaupun kalah postur ya, kebanyakan rata-rata tinggi pemain Jepang ini kan di atas 175-an ya, 175, 177 antara itulah. Sementara kalau pemain Jerman kan di atas 180 rata-rata. Di sana ada Toni Kroos, Antonio Rudiger, kemudian ada Ilkay Gundogan. Tapi pada laga kemarin juga 3 bulan yang lalu ini ketara betul ya. Jepang betul-betul mendeterminasi, menguasai betul permainan. Dengan kalau kehilangan bola mereka selalu melakukan pressing ketat ya. Artinya memang kemampuan fisiknya ini udah tinggi banget ya. Begitu kehilangan bola mereka melakukan high pressure ya. Nggak ngasih kesempatan lawan untuk berlama-lama menguasai bola. Alhasil memang kalau kita lihat menang juga nggak menang kebetulan ini. Dia desak terus ya, nyerang terus ini, menekan ini, nggak sekedar bertahan ya. Seperti ketika Indonesia ketemu Irak kemarin. Ini Jepang ya, untuk melawan sekelas dia juga kayaknya nggak kalah nyali, ketemu sekelas timnas Jerman ya, dan alhasil kalah ya 4-1 ya. Ini menunjukkan bahwa grup D nanti nggak sembarangan. Di grup D nanti memang betul-betul diuji ya, timnas kita yang memang diasuh oleh coach Sintayong dengan bintang-bintang muda yang sebagian juga datang dari luar negeri ya, di abroad. Ada Sain Patinama, ada Sandy Walsh, di situ ada Jordi Ahmad, kemudian juga ada Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivan Gerner. Tapi memang ini nggak bisa terus. Kemudian kemarin ada salah seorang pengamat sepak bola yang mengatakan apakah iya dengan naturalisasi cara instan seperti itu kemudian bisa mengalahkan Jepang atau Korea. Nggak seperti itu Bung ya. Ini saya omong di medsos nih. Ini ada orang yang kemarin salah satu pengamat sepak bola, analis sepak bola yang terkenal. Saya bukannya kurang hormat sama beliau, tapi kalau kemudian banding-bandingin naturalisasi ini kemudian untuk mengalahkan Jepang, jauh sekali ya teman-teman. Jauh, karena yang paling tidak yang kita sudah acung jempol, kita apresiasi perjuangan daripada Bapak Erick Thohir dan segenap jajaran PSSI yang memang sudah berusaha sekuat mungkin, berusaha dengan segala macam cara untuk meningkatkan prestasi pemain sepak bola. Hasil di lapangan tentunya akan berbeda. Kalau masalah kompetisi, masalah pembinaan tentunya sudah reguler ya, sudah menjadi program daripada PSSI ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu kita anggaplah kalau suara-suara yang nyinyir, suara-suara yang negatif kayak gitu, apa jasa mereka di kemajuan timnas kita ya teman-teman. Yang jelas kita dukung selalu alternatif dengan mendatangkan pemain-pemain muda walaupun masih muda. Paling tidak kedepannya mereka akan bersinar, saya yakin, sekelas Elkan Bagot, kemudian ada Sain Patinama, ada Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan mungkin nanti dalam waktu dekat juga insya Allah Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI bisa mendatangkan yang senior ya, seperti Ratnar Orakmangun dan kemudian Tom Haye, karena memang selama ini kan memang berkutatnya nih pemain bertahan ya teman-teman, penumpukannya di pemain bertahan. Terlepas dari itu teman-teman harus lebih semangat nanti lihat kita untuk mendukung timnas kita di perhelatan Piala Dunia Qatar 2024. Semoga kita dapat berbicara banyak di situ dan bisa lolos dari fase grup. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat, semoga menghibur teman-teman. Salam seduluran dari saya Kumi Janarko dari Yogyakarta.